obat tetes telinga tentunya tujuannya adalah untuk memberikan pengobatan, ya. Tujuannya bisa menyesuaikan dengan jenis obat yang digunakan. Tujuannya kalau misalnya antibiotik, berarti tujuannya untuk membunuh bakteri misalkan. Ataukah dia tujuan dari pemberian obat itu apakah kemudian untuk melunakkan, ya, jaringan. Salah satunya itu, ya. Beberapa case itu biasanya dokter itu bahkan ditetesi dulu baru lunak, baru mudah untuk dilakukan irigasi lanjutan seperti itu. Itu beberapa indikasi untuk tujuan juga untuk pemberian obat tetes telinga. Nah, kemudian ada kontraindikasinya, teman-teman. Jadi kontraindikasinya adalah tidak diberikan pada pasien yang alergi atau sensitivitasnya tinggi terhadap jenis kandungan dari obat seperti itu. Dan lagi-lagi sama halnya dengan irigasi, dia kontraindikasi pada telinga yang mengalami perforasi, ya. Jadi itu obat bisa masuk sampai ke dalam, ya. Jadi tidak dilakukan, ya. Makanya untuk irigasi dengan obat tetes telinga itu didahului oleh pemeriksaan telinga, ya, pemeriksaan dalam yang menunjukkan bahwa telinganya itu aman untuk dilakukan tindakan selanjutnya, termasuk irigasi maupun pemberian obat tetes telinga. Jadi sama tadi, saya langsung saja. Jadi konsepnya sama, ya teman-teman. Pemberian obat tetes telinga bisa dilakukan bahkan sebelum pemberian irigasi atau bahkan setelah mau di akhir dari irigasi. Setelah diirigasi ada obat tetes lagi yang diindikasikan, dilanjutkan dengan pemberian obat tetes di akhir dari irigasi sebelum irigasi diselesaikan, ya. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya udah obat tetes irigasi telinga sudah dilanjutkan lagi sekaligus dengan pemberian obat tetes telinga, ya. Jadi pre-memory, ya Ibu, indikasinya untuk pada pasien ini sudah sama Ibu Clara, ya, dan seterusnya. Nah, kalau case-nya ini saya miringkan ke sebelah, ya, Ibu. Jadi karena patah. Jadi karena telinga kanan yang diindikasikan untuk diberikan obat tetes, maka menghadap ke arah berlawanan seperti itu. Dan pemberian obat tetesnya seperti halnya karena ini pemasukan, ya, maksudnya pemberian yang ada kontak dengan bagian dalam, maka selalu pastikan ada prinsip 6 benar apa? Dan caranya sama, pastikan semuanya sudah benar, ya. Teteskan juga bukan langsung di lubang, tapi di dinding sekitar area telinga, ya. Jadi biarkan dia teralirkan sampai masuk ke dalam, ya. Biasanya banyak posisi dari jenis obat yang modelnya seperti ini atau hanya pipet, ya. Jadi berikan sesuai dosis yang sesuai seperti itu. Setelah diteteskan, biarkan sekitar 2-3 menit, ya. Pastikan semua obatnya itu sudah terserap masuk ke dalam, dan silakan diberikan juga kapas, ya, di akhir, ya, seperti itu. Kemudian ditutup sebentar, dan harapannya biasanya, bukan harapannya, ya, harapannya obatnya itu sudah masuk semua. Sisa-sisa obat itu biasanya keluar sehingga perlu ditutup kembali, ya, seperti itu. Biar tertampung dan tidak meluber keluar obatnya, ya. Setelah dipastikan sudah masuk semuanya, kurang lebih 2-3 menit, dan ini kurang lebih ditahan selama kurang lebih 10-15 menit juga, ya. Dan diamkan posisi kepala tetap seperti ini. Setelah selesai, ya, dirapikan semua alat, ya. Saya kembalikan, ya, Ibu, ke posisi semula. Rapikan, cuci tangan, ya.
Demikian Ibu, saya sudah memberikan obat. Indikasinya pemberian obatnya hanya 1 kali sehari. Jadi berikutnya kalau misalnya saya tidak shift, ada teman saya yang akan memberikan obat medis. Seperti itu. Jadi terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Demikian, jika ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan silakan hubungi saya di nurse station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa didokumentasikan ya, dokumentasikan lagi-lagi siapa pasiennya, kemudian kita yang memberi, dan jenis obatnya, dosisnya ya sudah sesuai ya. Kalau ada respon pasien terasa nyeri dan sebagainya, silakan dilaporkan. Ya. Demikian untuk irigasi telinga ya. Barangkali bisa saya lanjutkan langsung dengan ya.